Cerita ini berlatar tahun 2081, di mana pencarian manusia akan kesetaraan telah mencapai tingkat obsesif. Amerika Serikat telah menjadi masyarakat distopia, tempat setiap orang harus sama dalam segala hal. Tidak ada yang diizinkan menjadi lebih pintar, lebih menarik, lebih cepat, atau lebih kuat daripada orang lain. Hal ini dapat terjadi berkat pengawasan tanpa henti dari penguasa diktator yang disebut Handicapper General. Berbagai langkah ekstrim diterapkan untuk memastikan bahwa tidak ada yang memiliki keunggulan dibandingkan warga negara lainnya. Misalnya, orang yang kuat dipaksa memakai beban berat di seluruh tubuh mereka untuk mengimbangi keunggulan fisik mereka. Orang yang cerdas harus memakai headset yang secara berkala mengeluarkan suara frekuensi tinggi, sehingga menumpulkan kecerdasan mereka hingga setara dengan orang rata-rata, yang justru membuat mereka semakin gila. Orang yang cantik atau tampan harus memakai topeng di tempat umum, sehingga menyembunyikan daya tarik mereka. Adegan kemudian berpindah ke rumah keluarga Bergeron, di mana ayah George dan istrinya, Hazel, sedang menonton balet yang disetujui pemerintah di televisi mereka. Pertunjukan ini menampilkan para balerina yang sengaja dibebani, sehingga mereka hanya bisa menari dengan keanggunan setara dengan orang rata-rata. George mengenakan headset dan beban berat untuk menekan kecerdasan serta kekuatannya. Sementara itu, Hazel adalah orang biasa saja dalam hal fisik dan hanya mampu berpikir dalam waktu singkat, sehingga dia tidak perlu mengenakan beban atau perangkat pembatas dari pemerintah. Diketahui bahwa 6 tahun yang lalu, anak mereka, Harrison, dipaksa ditangkap. Tim SWAT dari kantor Handicapper General menerobos masuk ke rumah mereka dan membawa anak laki-laki berusia 14 tahun itu. Harrison ternyata memiliki kekuatan luar biasa, kecerdasan tinggi, dan ketampanan yang mencolok, membuatnya terlalu unggul dibandingkan manusia biasa. Karena itu, pemerintah mengirimnya ke kamp koreksi, agar keunggulan alaminya bisa dihilangkan. Di masa kini, George mengalami kilas balik setiap kali dia mencoba mengingat kejadian itu. Tetapi setiap kali dia mengingatnya dengan jelas, sebuah frekuensi tajam dipancarkan dari headsetnya, menyebabkan rasa sakit luar biasa dan menghapus ingatannya lagi. Dia kembali menonton balet yang membosankan, yang tidak membutuhkan analisis atau kecerdasan. Sementara itu, Hazel sama sekali tidak memiliki ingatan tentang penangkapan putra mereka. Dia terlihat acuh tak acuh, cuek, dan hanya memberikan sedikit bantuan dalam pekerjaan rumah tangga. Tiba-tiba, siaran balet reguler terganggu oleh laporan berita pemerintah. Berita itu dibacakan oleh seorang pembawa berita yang memiliki gangguan bicara parah, gagap setiap 3 kata, menyebabkan siaran terhenti sementara. Meskipun sulit dimengerti, Hazel merasa bahwa reporter itu telah melakukan yang terbaik dalam menyampaikan berita. Dia bahkan mengusulkan agar reporter tersebut diberi kenaikan gaji sebagai penghargaan atas dedikasinya terhadap pekerjaannya. Setelah itu, Hazel pergi ke dapur untuk mencuci piring, meninggalkan suaminya sendirian di ruang tamu. Beberapa saat kemudian, seorang pembawa berita baru muncul di layar untuk melanjutkan siaran. Ia telah melepas headsetnya dan berbicara dengan lancar. Ia membaca laporan tentang Harrison Bergeron, seorang anarkis yang berhasil melarikan diri dari tahanan polisi. Reporter itu menambahkan bahwa Harrison telah ditangkap 6 tahun lalu karena pembajakan online, menolak melaporkan penilaian disabilitasnya, dan melepas perangkat pembatasnya di tempat umum. Meskipun berada di bawah pengawasan ketat, Harrison dapat kabur dan menghilang. Reporter itu memperingatkan masyarakat agar waspada terhadap Harrison, karena ia adalah seorang jenius dan atlet, membuatnya sangat berbahaya. Sementara George mendengarkan berita, Hazel tetap berada di dapur, tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Reporter itu kemudian mendesak masyarakat untuk segera menghubungi otoritas setempat jika mereka melihat Harrison di sekitar mereka. Setelah itu, siaran berita berakhir, dan tayangan kembali ke pertunjukan balet yang telah dijadwalkan sebelumnya. Namun, tepat saat itu, para balerina, serta pemirsa di rumah, mendengar langkah kaki berat mendekati panggung. Ternyata, itu tidak lain adalah Harrison Bergeron, seorang pria bertubuh tinggi menjulang, yang terikat dengan beban besar di seluruh tubuhnya. Ia berjalan di lorong, lalu melompat ke panggung dengan bunyi dentuman keras. Tampaknya tidak terpengaruh oleh berat perangkat pembatasnya. Beberapa detik kemudian, Harrison berbicara kepada penonton di teater dan mereka yang menonton di rumah. Ia menarik perhatian mereka dengan mengklaim bahwa ada bom yang dikendalikan dari jauh di bawah panggung. Kemudian, ia memperkenalkan dirinya dan mendorong semua orang untuk menerima perbedaan mereka, bukan malah menekannya. Sementara itu, Hazel terus mencuci piring di dapur, sepenuhnya tidak menyadari kejadian mengejutkan yang sedang terjadi di televisi. Di sisi lain, George dan penonton teater menatap kagum saat Harrison melepaskan beban dari dadanya. Ia kemudian meminta para musisi untuk membuang perangkat pembatas mereka dan memainkan musik dengan kemampuan terbaik mereka. Setelah itu, Harrison mengundang seorang balerina untuk maju dan menari tanpa perangkat pembatas dari pemerintah. Ia ingin membuktikan kepada dunia bahwa beberapa orang memang lebih unggul dalam tugas-tugas tertentu dan harus dikagumi, bahkan dirayakan, alih-alih ditindas demi kesetaraan yang dipaksakan. Tergerak oleh pidatonya, seorang balerina mengajukan diri. Ia melangkah maju, melepas topengnya, dan menunggu seperti yang diminta Harrison. Harrison lalu menggenggam tangannya, dan selama beberapa saat, keduanya menari tanpa hambatan.
Pertunjukan mereka begitu mempesona hingga penonton terdiam dalam keheningan, terpikat oleh keanggunan mereka. Namun, para polisi berusaha mati-matian untuk menghentikan pertunjukan ini. Sejumlah besar polisi mengepung teater dan memutuskan siaran video, sehingga penonton televisi tidak dapat menyaksikan pemberontakan tersebut. Handicapper General sendiri kemudian berjalan menyusuri lorong dengan membawa senapan. Tetapi, Harrison sudah 2 langkah lebih maju. Ia menekan tombol pada remote control-nya, menipu semua orang agar percaya bahwa ada bom di bawah panggung. Kenyataannya, remote tersebut hanya mengirimkan sinyal ke perangkat, memulihkan siaran televisi kembali. Dengan senyum bangga namun sedikit muram, Harrison menatap langsung ke kamera. Di rumah Bergeron, George tersenyum balik ke televisi, tanpa menyadari bahwa siaran telah kembali dipulihkan. Kemudian, Handicapper General melepaskan tembakan dari senapannya. Ia membunuh Harrison dan balerina itu di tempat. Beberapa saat kemudian, pemimpin tim SWAT mendekatinya dan menginformasikan siaran tersebut. Hal ini membuat Handicapper General tampak terpukul, dan akhirnya ia menyadari bahwa aksi penindasannya yang mengerikan telah disiarkan ke seluruh masyarakat. Di rumah, George menatap televisi dengan hati yang hancur, tetapi siaran kembali diblokir. Pikirannya tiba-tiba terputus oleh suara melengking dari headsetnya, memaksanya kembali ke keadaan yang dikendalikan pemerintah, menghapus semua ingatannya tentang pengorbanan heroik putranya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe ya.